...2020 telah mengajari kita semua banyak pelajaran. Berbagai masalah datang silih berganti di tahun ini. Tahun yang pada awalnya kita mulai dengan penuh harapan, namun harus kita lalui dengan banyak ratapan. Bumi berkali-kali mengeluh kesakitan, menangis dan meraung sehingga membuat semua umat manusia kembali merenung. Ikut merasakan sakit yang tiada bendung. Hari demi hari, kehidupan harus tetap dijalani. Tiada jeda yang bisa membuatnya berhenti, meski harus menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan diri. Semuanya tergantung pada kita masing-masing. Ingin berjuang atau mati. COVID-19 adalah masalah yang nyata dialami oleh seluruh umat manusia dengan tiba-tiba, dan tiada satupun yang bisa menghadapinya ketika ia menyapa. Hampir 1 juta orang terinfeksi, fasilitas kesehatan penuh, tenaga medis kelelahan, ribuan harus gugur. Definisi dari corona itu sendiri adalah COVID-19 ya kita kenalnya. COVID-19 itu adalah SARS-CoV-2 yang artinya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini adalah penyakit yang mana dia menyerang sistem pernafasan manusia. Gejala dari COVID ini tuh banyak sekali. Yang utamanya itu adalah batuk, pilek, letih, lesu. Tapi beberapa dengan sistem imun yang cukup tinggi, maka virus itu juga tidak bisa mengenali imun itu sendiri. Proses penularannya itu sekarang melalui udara, bisa juga dari sentuhan barang-barang yang orang terjangkit dari virus itu. Pencegahan dari COVID-19 ini banyak sekali. Kita bisa mengkonsumsi vitamin, terus kita bisa berjemur untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehat, seperti sayuran dan ikan. Untuk itu kita juga diwajibkan untuk menggunakan masker setiap kali keluar atau setiap bertemu dengan orang-orang. Kita di sini juga dianjurkan untuk berolahraga agar tubuh kita juga meningkat imunitasnya. Setelah itu pencegahan lainnya itu bisa dengan mencuci tangan setiap kita ingin makan ataupun bersentuhan. Selanjutnya itu juga kita dianjurkan untuk physical distancing atau menjaga jarak dengan orang-orang lain. Karena itu sangat berpengaruh terhadap penularan COVID-19 itu sendiri. Harapan saya ke depannya untuk new normal yang akan kita laksanakan itu masyarakat dapat mematuhi protokol yang semestinya dianjurkan mungkin oleh pihak kampus atau pihak kantor atau pihak lainnya dengan menggunakan APD seperti masker ataupun face shield. Perlu diketahui juga kita tidak boleh menggunakan face shield saja, tapi juga harus dibarengi dengan masker karena face shield itu tidak menutupi saluran pernafasan kita. Nah, lengkap pada murdana. Lengkapnya kira-kira baru boleh belum. Hanya dan muka nak pengaruh. Sebab di Aceh pergi kurang COVID dah. Anak tak bagi luar. Anak tak kedak lagi luar. Dari segi pendapatan ni bang, Dari segi pendapatan tergantung. Kadang waktu masa pandemi nak kurang, kadang malah meningkat lagi bang. Anak sama sudah. Karena bah Aceh kurang kan. Harapan dun menyebab COVID-nya bed WKPK. Karena WKPK punya masalah COVID-nya yang tabur penyakit dari jamuan kan. Masalah kitanya tak jaga drone manteng sampai kena penyakitnya. Kena penyakit kadang-kadang terus, kadang-kadang na. Memang tanya bab nadang na. Harapan tanya baik tu dia.
Mungkin karena perbuatan manusia sehingga podanya bunyi kemudian Nama saya Gigi Pratama. Sudah berapa lama kerja di Sini? Udah setahun. Corona ya. Emang ngeri memang kalau corona ini kan. Bisa karena itu kan virus kan. Virus itu bisa bisa itu namanya menular ke orang-orang. Pencegahannya ya kita sering cuci tangan, pakai masker, pakai hayam, masker. Di situ menjaga jarak. Itu yang penting. Yang penting jaga diri masing-masing, kesehatan masing-masing. Selesai. Pengaruh mungkin di pendapatan atau ya mungkin di pendapatan agak menurun ya. Karena ya corona ini jadi orang malas keluar, ya kan. Di kadang rumah aja orang ini jaga diri masing-masing, takut kena corona. Ya, semoga corona hilang, kita bisa bebas dari corona, semua bisa beraktivitas kembali kayak biasanya. Sama jaga kesehatan masing-masing. Nah. Nama saya Tengku Dian SP. Saya berjualan di Taman Mini ini kurang lebih sekitaran 4 tahun dari 2016 ya. Hampir masuk 5 tahun nih. Corona saat ini kalau bagi kami pedagang kartu paket kurang berdampak, tapi berdampaknya ada, tapi kurang. Nah, karena setiap masyarakat ini kan butuh paket internet, kayak kurang. Pengaruhnya ada sedikit. Omset menurun. Perbedaan Bapak berjualan di sebelum pandemi dan pandemi apakah berbeda? Berbeda. Sebelum pandemi orang kan pemutaran uang banyak, jadi omset pun kita banyak. Waktu sudah pandemi, pemasukan orang berkurang, pembeli kami pun kurang. Harapan Bapak untuk ke depan Tentang pandemi ini bagaimana? Tentang pandemi ini, semoga pandemi ini cepat berakhir. Karena dunia sedang kacau dan masyarakat pun ekonominya sedang kacau. Jadi mudah-mudahan pandemi berakhir, ekonomi kembali sempurna seperti biasa lagi. Mungkin itu aja harapan kami ya. Nama lengkap Aan Dedi Suganda. Asli saya dari Bandung. Baik, Pak. Sebagai tukang beca saya mulai dari 2005 sampai hari ini. Selama masa pandemi ini, Pak, ada pengaruh ekonominya nggak, Pak? Alhamdulillah kalau dulu kan selama saya bawa Honda Win dulu memang penghasilan lumayan gitu kan. Tapi kan mungkin karena faktor ekonomi yang pertama gitu. Kedua keadaan pandemi gini. Jadi kan orang daripada nggak ada kerja mungkin ada yang bawa beca atau yang punya Honda dibuat beca. Itu untuk pengaruh sewa sama juga. Samanya karena kan kita nggak terikat oleh jemputan karena kita dibebaskan apapun yang penting kita menikmati hasil. Iya. Apa respon Bapak tentang pertama kali mendengar bahwa KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka atas dugaan kasus suap bantuan sosial terkait corona ini? Semua manusia ada kurangnya ada lebihnya. Mungkin kekurangannya itulah kesempatannya, tapi yang lebihnya mungkin dimanfaatkan. Iya. Karena kita kan sebagai rakyat kecil nggak tahu lah kalau masalah itu kan, karena itu kan ada yang ngatur di. Ya merasa kesal juga ada, Iya. karena kan sebagai rakyat kecil istilahnya kita tidak menikmati, tapi kok duluan orang itu menikmati gitu.
Nah itu ya harapan ke depan yang mudah-mudahan kalau bisa bagaimana gitu bisa berkembang itulah. Bagaimana tukang beca bisa menikmati atau gimana penghasilan bisa lumayan gitu kan. Kalau untuk pemerintah yang penting tegas lah. Tegas untuk terhadap orang itu, perhatikan rakyat kecil gitu kan. Gimana rakyat kecil mungkin di kampung atau macam kami ini kan, berilah gitu kan. Kami tidak minta banyak gitu. Yang penting perhatikan aja gitu. Nama saya Murtadha. Oh ya, apa respon Bapak tentang konflik negara kita yang baru-baru ini, yang mendengar tentang KPK menetapkan Menteri Sosial Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka atas dugaan kasus suap bantuan sosial terkait corona. Gimana tanggapan Bapak? Sebenarnya mengenai bukan konflik ya, bukan konflik besar-besaran, tapi karena kita saat ini lagi dalam keadaan boleh katakan musibah ya, COVID namanya. Tapi sosial artinya menangani salah satu daripada kesehatan tentang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Cuma dalam pelaksanaannya mungkin ada sedikit ada penyelewengan ya, tentang bantuan-bantuan ke masyarakat, sehingga masyarakat ya dengan kejadian ini sangat menjadi kurang enak. Artinya sebenarnya inilah perlu kita bantu sedang dalam COVID ya. Dan ini perlu dari Dinas Sosial penanganan yang sangat serius, sehingga terjadi ini malah menjadi petaka bagi kita semua. Apa harapan Bapak untuk ke depan dalam konteks pandemi corona ini? Iya, kita sama-sama dalam menangani COVID ini tentu harus kita menjaga ya protokol kesehatan, dan kita harus yang pertama lintas sektor ya, tentu dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial ini benar-benar untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang bantuan, dalam sosial. Dan kita sendiri masyarakat kita harus mematuhi, karena ini adalah suatu yang perlu kita awasi bersama ya, sehingga kita dengan COVID kejadian ini bisa kita hindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nama saya Rini Lestari dan kawan saya Salvia. Saya berprofesi sebagai penjual kira-kira udah sekitar 7 tahun. Tanggapan saya mengenai bantuan corona ya sangat berarti sekali dan sangat berguna, karena memang kita perlu ya. Tanggapan saya mengenai Menteri Sosial yang terkena kasus suap, yaitu saya merasa prihatin dan sayang sekali ya, karena sebenarnya itu aturannya tidak boleh terjadi. Dia merasa kejam sekali karena memang itu kan punya orang dan hak orang. Aturannya kan dibagikan sama orang yang betul-betul membutuhkan. Kalau dilihat dia sendiri udah anggota, kenapa dia harus begitu? Itu nggak pantas kalau menurut saya. Apa sih pengaruh ekonomi dari sebelum pandemik atau sesudah pandemik di penjualan Ibu? Pengaruhnya banyak ya, menurun kali. Kalau sebelumnya kan bagus lah, cukup lah. Ini udah nggak cukup lagi, nggak sama, beda jauh. Misalnya kita dapat sekitar mungkin 600.000, sekarang 300.000 udah payah. Barang-barang pun nggak banyak seperti biasa habis jualannya, karena orang kan nggak ada duit. Waktu ada bantuan aja belanja, yang aturannya beli 10.000, 5.000 orang beli, itu pun kadang-kadang beda, memang menurun. Itu aja. Ya, saya berharap kalau bisa ya cepat-cepatlah berakhir mengenai pandemi ini ya, karena dampaknya kita kan mengenai perekonomian kita jadi terbatas, nggak seperti yang biasanya yang aturannya meluas, ini nggak terbatas lah, dipersempit gitu ya, yang aturannya gini ini nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Dan untuk perekonomian jadinya kurang. Dan yang kedua masalah pendidikan karena kita perlu untuk anak-anak ya, anak-anak ini masih penting sekali untuk membutuhkan pendidikan.
Jadi dengan adanya berakhirnya ini kan mudah-mudahan cepatlah berakhir. Itu aja kami berharap. Nama saya Alif Aldin Fari. Di sini saya sebagai mahasiswa baru Universitas Syah Kuala. Saya karena saat ini sangat mengganggu kegiatan-kegiatan orang. Karena di sini membuat keterbatasan setiap pergerakan, mulai dari perkuliahan, orang jualan, berdagang, ada yang kerjanya di PHK mungkin. Tapi di sisi lain ada yang baiknya juga, seperti kayak yang saya rasakan ini bisa lebih dekat sama keluarga, ada family time-nya lebih. Karena kan di masa pandemi ini kita cuma di rumah doang. Pengaruh saya di sini sebagai mahasiswa baru, mulai dari kuliah online, tidak seperti realita dari ekspektasi saya. Karena di sini saya berekspektasi bakal asik, ketemu kawan baru, bakal dapat pelajaran baru di ospek-ospek mungkin. Tapi realita di sini saya hanya ospek online, mulai dari ospek online, daring, serba online lah perkuliahan ini. Hambatan ya pasti ada, karena kuliah daring ini tidak efisien menurut saya. Karena mulai dari jaringannya, karena ada orang bilang gini, tatap muka aja belum tentu bisa paham orang, apalagi dengan kuliah daring ini. Lebih kayak kita bertele-tele gitu dalam daring Zoom ini, jadi agak kurang efisien. Lalu jaringan emang pemerintah ada memberikan bantuan mulai dari paket-paket gratis Kemendikbud gitu kan ya, tapi kembali lagi mahasiswa nggak selalu ada di kota, dan mungkin jaringannya tuh nggak selalu mendukung setiap saat, makanya membuat kita tidak efisien dalam perkuliahan daring online. Harapannya semoga manusia di bumi ini bisa sadar diri lah, kejadiannya kan udah kayak gini, terutama ya cepat pulih biar bisa tetap muka lagi. Intinya saya sebagai mahasiswa baru agak kecewa juga dengan keadaan seperti ini. Semoga nanti ya tahun depan insya Allah udah mulai tatap muka. Harapan saya semoga pemerintah Indonesia kalau ada kejadian kayak gini harus lebih sigap, karena di sini terlalu bertele-tele pemerintah, kemana pengarahan itu kurang tepat bantuannya. Jadi ya harapan saya dari pemerintahan harus lebih baik dengan pelajaran seperti ini. Saya sebagai mahasiswa juga berharap agar cepat tatap muka. Penghujung tahun ini seharusnya menjadi titik balik untuk menjadi awal yang baru, mengubah segalanya agar keadaan kembali seperti semula. Kehidupan berjalan dengan semestinya dan tentunya yang lebih ramah dengan alam. Sudah saatnya kita bangkit dari masalah ini. Belajarlah dari keresahan yang kita rasakan saat ini, dan kembali lanjutkan perjalanan yang telah kita impikan. Tersenyumlah ketika banyak orang lain memilih untuk mengeluh. Meskipun bumi kita sedang terluka, jangan pernah menyerah dengan keadaannya, karena semuanya akan indah pada waktunya. Lekas pulih bumiku.